tingkat lanjut, conversation dengan AI. Ada berapa banyak contoh dan cerita lebih daripada itu akan lihat sekarang kalau ada Tian, kami akan lihat daripada AI diri sendiri. Kalau saya punya caraku untuk lakukan conversational AI training hari ini, tapi saya dah dapat keinginanku, itu AI yang akan mulai dan akan diajak untuk bisa ngobrol bersama. Dan itu AI yang jadi satu bagian daripada ini akan diwawancara, akan tanya siapakah AI. Jadi kita akan demo nih ya Pak? Ya, akan mulai dulu dengan manakah itu conversation, this one I think. Okay. Let's see. Oops, saya masih sharing? Masih. Kelihatan? Yeah. Oke, kalau ini kelihatan, saya perlu itu sedikit seperti itu, dan kami akan mulai. Oke. Karena saya bersuara dokter baik untuk sepanjang, saya punya orang lain yang akan jadi suara AI. Saya akan mulai. Halo, saya mau bisa ngobrol. Bisa? Dan please, jawaban pendek ya. Oke, Tim. Halo, tentu bisa. Ada yang ingin dibicarakan? Wah, saya mau tahu tentang conversation. Apa itu? Conversation adalah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih, biasanya dalam bentuk berbicara dan mendengarkan. Wah, mana yang baik, mana yang tidak dari conversation itu? Yang baik adalah percakapan yang saling menghormati, aktif mendengarkan dan membangun. Yang tidak baik adalah percakapan yang penuh konflik, tidak mendengarkan atau merendahkan. Hanya untuk itu berapa hebatnya? Saling menghormati. Itu tadi yang menjawab ya. Oh, kurang 1 jam yang lalu, just untuk fun dilakukan dengan AI. Ini fresh dari oven, baru. Ya, and kami just cut paste untuk sini, and sekarang Pak AI akan jawaban yang berikut. Apakah ada jenis-jenis yang lain daripada conversation? Bisa didaftar? Ya, tentu. Berikut adalah beberapa jenis percakapan. Ada percakapan informal, yang itu adalah santai dan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan formal itu biasanya adalah resmi dan dalam konteks pekerjaan. Lalu ada percakapan debat, saya suka itu. Itu untuk berargumen, juga untuk mendukung pandangan. Lalu percakapan persuasif, itu bertujuan untuk, Lalu ada percakapan santai dan juga percakapan konsultatif. Ya, saat ini saya sedang bikin satu Christian Counselor GPT khusus untuk yang nomor 6. Untuk bisa, counseling. Oke. Oh ya, ini berarti conversation bisa antara 2 atau lebih pihak. Antara siapapun. Ya, betul. Percakapan bisa melibatkan 2 ataupun lebih, dan juga bisa terjadi antara siapa saja dalam berbagai konteks. Atau bahkan dengan orang asing. Gimana itu tahu? Bahasa saya sejelek itu. Oke. Apakah saya bisa conversation dengan AI seperti Anda, Tian? Ya, tentu saja. Kamu bisa melakukan percakapan dengan AI seperti saya. Kami dirancang untuk berinteraksi, menjawab pertanyaan, dan juga berdiskusi. Wah, itu mau coba. Harusnya akan fun ya? Ya, pasti. Apa yang ingin kamu bicarakan? Well, mulai dengan gimana kalau kami debat tentang kemampuan AI untuk conversation. Oh, tentu. Ini akan jadi diskusi yang menarik. Kamu bisa mulai dengan argumen ataupun pertanyaan, dan aku akan memberikan jawaban. Silakan dimulai. Ups, saya salah ketik. Bagus, oke. AI, tidak manusia. Tidak punya mulut. Seharusnya tidak bisa ngobrol. Gimana? Ya, betul. AI memang tidak seperti manusia dan tidak memiliki mulut, namun AI dapat mengobrol melalui teks dan memprosesnya sehingga menghasilkan bahasa secara digital. Bagaimana menurutmu tentang aspek ini? Tapi ngobrol harus ada intent, harus ada empathy, harus ada pengertian. Gimana you bisa? Itu poin yang valid. AI memang bisa meniru intent dan juga pengertian melalui pola bahasa yang diprogram, tetapi empati sejati adalah tantangannya. AI tidak merasakan emosi, hanya menganalisis dan juga merespon berdasarkan data. Bagaimana pendapatmu? Berarti kami tidak bisa connect. Atau waktu sedang ngomong, tak ada apapun. Ya, betul. Koneksi emosional yang mendalam sulit dicapai karena AI tidak merasakan emosi.
Tapi AI bisa meniru respon yang sesuai untuk membuat percakapan terasa alami. Bagaimana menurutmu? Well, sedih saya cari lebih. Oops, sorry. Oh, oke, saya mengerti. Koneksi emosional yang nyata memang sulit dicapai dengan AI. Jika kamu ingin berbicara lebih dalam atau butuh dukungan, saya di sini untuk membantu sebisa mungkin. Wah, berarti AI benar mengerti aku atau hanya pura-pura? AI tidak benar-benar mengerti seperti manusia. Kami menggunakan algoritma untuk menanggapi dengan cara yang relevan dan membantu. Jadi respon yang kamu terima lebih kepada simulasi pemahaman daripada pemahaman yang sesungguhnya. Kalau seperti itu, berarti itu mustahil untuk punya conversation bersama? Ya, betul. Interaksi dengan AI berbeda dari berbicara dengan manusia, namun banyak orang menemukan nilai dan manfaat dalam percakapan ini. Jika kamu merasa butuh koneksi emosional yang lebih dalam, berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional mungkin akan lebih memuaskan. Manusia masih ada gunanya. Amin. Berarti tidak akan sehati sepikir. Ya, akan sulit untuk mencapai kesehatian dan juga sepemikiran dengan AI. Jika kamu merasa butuh koneksi, kamu perlu cari komunitas dan atau orang-orang yang dengan minat yang sama untuk membantu. Berarti AI tahu dirinya. Oke, sedikit lagi. Kalau itu, bisa dengan panjang detail ceritakan kepada saya apa gunanya conversation dengan AI kalau itu? Oke, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, informasi dan pengetahuan. Lalu ada praktik dan latihan, dukungan dan bimbingan, kreativitas dan inspirasi. Lalu akses 24/7. Lalu berlatih keterampilan sosial. Namun AI memang tidak bisa menggantikan hubungan emosional atau pemahaman mendalam yang didapatkan dari interaksi manusia. Jika kamu mencari koneksi yang lebih dalam, berinteraksilah dengan orang-orang dalam komunitas atau dengan profesional untuk lebih memuaskan. Saya tahu batasannya. Dan pertanyaan satu terakhir hampir, apakah ada trik-trik atau rahasia untuk bisa conversation dengan AI? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, tanyakan dengan jelas. Lalu kedua, berikan konteksnya. Ketiga, berkomunikasi secara bertahap. Keempat, eksperimen dengan gaya bahasa. Kelima adalah gunakan feedback. Keenam, tetap realistis. Dan yang ketujuh, gunakan untuk tujuan yang sesuai. Nah, dengan pendekatan ini, kamu bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan berguna dalam percakapan dengan AI. Oke. And then terakhir, wah bagus, bisa memberi definisi tentang conversational prompting dan inti poin-poin terpenting untuk saya. Oke, conversational prompting adalah teknik yang digunakan untuk memulai mengarahkan atau melanjutkan percakapan dengan AI. Lalu tujuannya itu adalah untuk memicu respon yang relevan, terarah, dan bermanfaat dari sistem. Dan ada 6 poin penting, yaitu pertama tentang kejelasan, kedua itu tentang konteks, ketiga relevansi, keempat keterbukaan, kelima interaksi, dan yang keenam spesifikasi. Iterasi. Okay, fine. And dengan singkat, gimana ide-ide kalau saya mau ajar conversational prompting kepada teman-teman? Ini idenya. Berikut adalah ide singkatnya. Yang pertama, bisa definisikan, jelaskan apa itu conversational prompting, lalu berikan contohnya, lalu lakukan latihan yang praktis. Seperti ini? Oh. Ya. Keempat, diskusikan tentang umpan balik atau feedbacknya. Yang kelima, tanya dan jawab. Dan sampai satu terakhir itu tentang bisa bikin lesson plan. Dan ternyata ini nama lesson plan mengajarkan conversational prompting. 10 menit pendahuluan, konsep dasar, latihan praktis, diskusi refleksi, tanya jawab, dan penutup. Dan terima kasih Pak AI. Sekaligus, kami tidak akan baca semuanya, tetapi di mana, ini versi English, ini akan ditaruh kepada yang flat untuk Anda bisa bawa pulang. Tetapi ini yang panjang. So, kami tidak akan baca, tetapi saya akan menunjukkan beberapa hal. Hai, saya ingin berbicara sedikit. Apakah bisa? Ya, tentu saja. Saya ingin tahu, apakah yang membuat percakapan menjadi bagus? Mendengarkan secara aktif, pertanyaan terbuka, keseimbangan, rasa hormat dan empati,
keingintahuan, alur percakapan, dan sedikit humor. Wah ya, humor itu menolong. Aspek percakapan apa yang menurut Anda paling penting? And seterusnya. Tapi khusus di dalam ini yang panjang, Anda bisa dapat dan akan baca. Saya mau menunjukkan satu di akhirnya. Ini 37 halaman. Syukur tidak akan dengar semuanya. Tetapi saya mau memberi contoh yang dalamnya yang saya bikin. Where's Alex? Hold on. Di bawah. Itu halaman where? Sorry. Wait. Terus. Ya, sepanjang ini bisa ngobrol sampai sehari lewat dan masih sedang ngobrol. Okay. Ini. Oke. Ini pertanyaanku. Mana pertanyaanku? There it is. There we go. Hold on. Bagaimana? Yeah. Sorry. Technical difficulty. Saya tidak bisa baca tulisan sendiri yang diterjemah. Here we go. Ini, Anda berkata, bagaimana kalau memperluas ini satu langkah lebih jauh dan menjadikan podcast tentang topik ini? Saya kira kita perlu diskusi antara dua pembawa acara podcast, satu lebih tua, laki-laki, bijaksana, satu lebih muda, ramah, bersemangat, iya, oke. Dan bahkan memiliki 2-3 pertanyaan dari pendengar. Dan ini hasilnya dari ChatGPT. Oke? Biarkan kami mulai. Judul podcast, menguasai anjuran percakapan panduan interaksi AI yang itu. Dan maaf, ini diterjemah dari English. Tidak dijawab. Kalau itu dijawab dalam bahasa Indonesia akan lebih alami. So itu bikin 2 pihak, Tom dan Alex. Dan selamat datang di Tech Talk hari ini, tempat kita menjelajah dunia teknologi. Dan saya Alex, rekan pembawa acara. Dan itu terus omong tentang AI. Wah, luar biasa. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya, Tom. Apa sebenarnya dorongan percakapan itu dengan AI? Mengerti dan mengapa begitu penting untuk melakukan hal ini? And seterusnya. And then ada penjelasan tentang kunci untuk itu. Harus jelas, harus konteks, khususnya. And lebih daripada itu ada pertanyaan. Music samping. Pertanyaan pertama kami dari Sarah di Denver. Tanya, bagaimana saya dapat mengajari seorang untuk menggunakan percakapan secara efektif? And then pertanyaan dari Mark di Seattle. Apa cara terbaik untuk mentangani situasi ketika AI tidak memahami? And seterusnya sampai music outro. Ini Tech Talk and so on. Jadi ini seperti membuat naskah Ya, podcast ya. betul. Persisnya itu di dalam diskusi bikin satu naskah podcast. Saya melepaskan sekarang share. Stop share. Kembali kepada. Ya, oke. So ini just satu contoh. Tadi yang pendek dengan PA. Oh, slideshow. Coming back. Bisa slideshow? Oke. So, ada berapa banyak cerita lain lagi.